Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Alek, NIT 592211218374 dari kelas T7A. Kali ini saya akan membawakan tugas mini project dari program studi sistem kontrol dengan materi evaluasi sistem kontrol level air boiler di kapal. Pentingnya stabilitas level air boiler. Boiler adalah komponen vital dalam sistem permesingan kapal untuk menghasilkan steam atau uap. Stabilitas level air di drum boiler sangat penting karena penyimpangan dapat menyebabkan kerusakan, penurunan efisiensi, dan risiko kecelakaan serius. Kondisi operasional kapal yang dinamis, fluktuasi beban uap, dan perubahan tekanan menimbulkan tantangan. Fenomena non-linear seperti surge and seal memengaruhi akurasi, keterbatasan metode kontrol konvensional, dan keandalan sensor di lingkungan laut meningkatkan potensi ketidakstabilan. Mengevaluasi kinerja sistem kontrol. Penelitian ini mengevaluasi kinerja sistem kontrol level air boiler di kapal melalui studi literatur dan analisis sistem kontrol. Metode yang digunakan meliputi perbandingan strategi pengendalian seperti PID, fuzzy PID, hybrid control, dan ADR-LC. Berdasarkan respon transient, kestabilan, dan ketahanan terhadap gangguan. Juga dilakukan evaluasi jenis sensor level air serta penerapan sistem otomasi berbasis PLC dan HMI mengacu pada penelitian nasional dan internasional periode 2021 sampai 2025. Kontrol loop tertutup dan metode lanjutan. Kontrol loop tertutup. Sistem kontrol berbasis loop tertutup lebih efektif menjaga kestabilan level air dibandingkan pengendalian manual. Peningkatan efisiensi dan keselamatan. Pengembangan sistem kontrol level air boiler yang adaptif, terintegrasi, dan dilengkapi sistem keselamatan yang andal berpotensi meningkatkan efisiensi energi, keselamatan operasional, serta keandalan sistem permesinan kapal. Metode kontrol lanjutan terbukti memberikan performa lebih baik dalam menghadapi dinamika nonlinear dan gangguan beban uap dibandingkan PID konvensional. Tantangan sistem kontrol level air. Yang pertama, ketidakstabilan level air akibat fenomena surge and seal serta fluktuasi beban uap. Yang kedua, keterbatasan akurasi dan keandalan sensor level air di lingkungan kapal yang ekstrim. Yang ketiga, keterbatasan metode kontrol konvensional atau PID dalam menghadapi dinamika non-linear dan gangguan eksternal. Yang keempat, kendala integrasi dan interoperabilitas sistem kontrol berbasis PLC dan HMI di kapal. Yang kelima, kurangnya pemeliharaan pelatihan awak kapal serta ketersediaan suku cadang yang memenuhi standar. Yang terakhir, meningkatnya resiko keselamatan dan menurunnya efisiensi operasional akibat kegagalan sistem kontrol level air. Umpan balik dan loop tertutup. Sistem kontrol umpan balik membandingkan kondisi aktual dengan set point, menghasilkan sinyal keselamatan untuk koreksi. Sistem kontrol loop tertutup dengan sensor yang mengukur variabel proses secara real-time, lebih adaptif dan andal, terutama untuk boiler kapal yang dinamis. Pengendalian PID umum digunakan karena kesederhanaan dan efektivitasnya. Komponen proporsional merespon cepat, integral menghilangkan kesalahan, keadaan tunak, dan derivatif meredam osilasi. Tuning PID yang disesuaikan dapat meningkatkan respon transient dan mengurangi overshoot. Diagram blok sistem kontrol level air boiler. Berikut adalah gambaran dari diagram blok sistem kontrol level air boiler.
Diagram di atas mengilustrasikan alur kerja sistem kontrol level air boiler dalam konfigurasi loop tertutup. Setiap komponen memiliki peran krusial. Yang pertama ada sensor level air, bertugas mengukur level air aktual di dalam boiler secara real time. Yang kedua ada PLC, menerima data dari sensor, membandingkan dengan set point yang diinginkan dan menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan algoritma yang diprogram. Yang ketiga, aktuator atau pompa menerima sinyal dari controller dan bertindak untuk menyesuaikan aliran air umpan. Misalnya, pompa air akan meningkatkan atau menurunkan pasokan air atau katup akan membuka atau menutup ke dalam boiler. Yang keempat, ada boiler, merupakan objek yang dikontrol di mana level air perlu dijaga agar tetap stabil. Yang kelima, feedback ke sensor. Setelah aktuator beraksi dan level air boiler berubah, sensor akan kembali mengukur level air baru, menutup loop kontrol, memastikan sistem terus teradaptasi terhadap perubahan. Kemudian sistem kontrol pada boiler kapal, komponen kunci. Kestabilan level air pada boiler kapal sangat penting untuk keselamatan, keandalan, dan efisiensi. Level air yang tidak terkendali dapat menyebabkan dry fire atau kerusakan pipa, atau overfill, penurunan kualitas uap. Yang pertama ada sensor level air, menggunakan sensor ultrasonik atau transducer hidrostatik untuk pembacaan akurat. Yang kedua, ada controller otomasi. PLC menerima input sensor dan mengirim sinyal kontrol ke akuator. Yang ketiga, ada akuator kontrol. Motor pompa, katup solenoid, dan interlock safety menyesuaikan feed water. Sistem kontrol harus dalam konfigurasi loop tertutup dan memiliki interlock keselamatan untuk memutus pembakaran saat level air sangat rendah. Analisis gangguan dan respon sistem kontrol. Analisis gangguan. Gangguan internal, variasi tekanan, dinamika aliran air, dan eksternal, fluktuasi beban uap mengaruhi level air. Ini menyebabkan offset, overshoot, dan undershoot. Gangguan positif seperti air umpan berlebihan memerlukan pengurangan aliran, sedangkan gangguan negatif seperti peningkatan konsumsi uap memerlukan peningkatan aliran air umpan. Respon sistem kontrol. Respon sistem mengacu pada reaksi keluaran terhadap masukan atau perubahan kondisi. Parameter evaluasi meliputi waktu naik, overshoot, waktu setel, dan kesalahan keadaan mantap. Kinerja pengendali PID sangat ditentukan oleh penalaan parameter yang tepat. Penalaan optimal mampu mempertahankan level air dalam batas toleransi meski terjadi gangguan beban uap yang signifikan. Berikut rekomendasi dan peningkatan teknis. Yang pertama ada optimasi parameter kontrol. Gunakan teknik seperti PSO atau genetic algorithm untuk respon yang lebih baik. Yang kedua, upgrade sensor dan transmitter. Pilih sensor resolusi tinggi dan tahan kondisi ekstrim untuk akurasi dan respon cepat. Yang ketiga, integrasi fuzzy logic atau hybrid control. Sistem adaptif untuk kondisi operasi yang berbeda dan mengurangi ketergantungan parameter tunggal. Yang keempat, implementasi redundasi komponen. Desain dengan redundansi sensor dan aktuator untuk keandalan sistem. Yang kelima, remote monitoring dengan IoT, integrasi IoT untuk memantauan performa dan deteksi dini masalah. Kesimpulan, menuju boiler kapal yang adaptif dan andal. Sistem kontrol level air boiler sangat penting untuk keselamatan, keandalan, dan efisiensi operasional kapal. Kontrol loop tertutup dengan sensor PLC dan aktuator lebih efektif daripada manual. Metode kontrol lanjutan seperti fuzzy, PID, hybrid control, dan ADRC
terbukti meningkatkan respons sistem, pemilihan sensor yang tepat, ultrasonik atau radar, dan integrasi dengan PLC, HMI, serta safety interlock sangat krusial. Pengembangan sistem kontrol level air boiler harus holistik, mencakup metode kontrol, kualitas instrumentasi, desain keselamatan, dan kesiapan SDM untuk mewujudkan sistem boiler kapal yang adaptif, andal, dan sesuai dengan industri pelayaran. Begitulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penyampaian saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And meeting for all.